warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtanti dari kelas M22I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kelas perdagangan internasional dalam perspektif Islam berkelanjutan di era globalisasi, di mana perdagangan internasional sendiri berfungsi sebagai pendorong utama produktivitas ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka. Melalui perdagangan, negara dapat fokus pada produksi barang yang mereka hasilkan dengan biaya rendah, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan total produksi global. Hal ini sejalan dengan teori keunggulan komparatif yang dijelaskan oleh David Ricardo, di mana dia menunjukkan bahwa spesialisasi dalam produksi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari perdagangan internasional, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan perdagangan yang efektif. Kebijakan ini harus mampu meningkatkan daya saing global Indonesia dan dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing. Kemudian ada pertumbuhan ekspor di Indonesia, di mana ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 25,31% pada tahun 2022, mencapai total ekspor sebanyak 19,16 miliar US dollar. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional berperan penting dalam menunjukkan bahwa perdagangan internasional devisa negara, bahwa perdagangan internasional berperan penting dalam meningkatkan devisa negara. Dengan meningkatkan ekspor, Indonesia dapat memperkuat posisi ekonominya di pasar global, sehingga pada gilirannya mendukung berbagai program pembangunan dan investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, perdagangan internasional juga memberikan dampak positif terhadap industri domestik. Ketika perusahaan-perusahaan lokal dapat mengekspor produk mereka tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga berkesempatan untuk memperluas kapasitas produksi dan berinovasi. Hal ini mendorong industri domestik untuk berpartisipasi dengan pemerintah pasar global dan meningkatkan daya saing mereka. Dengan demikian, kontribusi perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada peningkatan devisa, tetapi juga pada pengembangan industri yang lebih kuat dan berkelanjutan di dalam negeri. Kemudian selanjutnya ada keunggulan kooperatif, di mana kebijakan perdagangan di sektor kelapa sawit di Indonesia sangat penting untuk memanfaatkan keunggulan kooperatif yang dimiliki negara. Sektor kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari segi ekspor maupun penciptaan lapangan kerja. Dengan menerapkan kebijakan yang mendukung perkembangan industri kelapa sawit, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Kebijakan tersebut mencakup peraturan produksi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas produk, serta promosi yang efektif di pasar global. Kemudian penting untuk memahami keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional, di mana memungkinkan Indonesia untuk fokus pada produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Teori keunggulan komparatif yang diperkenalkan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa negara akan lebih efisien dalam memproduksi barang tertentu sehingga dapat meningkatkan total produksi dan konsumsi global. Dalam konteks kelapa sawit, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pengalaman dalam budidaya.
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam perdagangan internasional, di mana tantangannya sendiri itu mencakup berbagai isu yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Salah satu tantangan utamanya yaitu proteksionisme, di mana negara-negara mengharapkan menerapkan kebijakan untuk melindungi industri domestik mereka dari persaingan asing yang seringkali mengakibatkan ketidakadilan dalam akses pasar dan global. Selain itu, perbedaan regulasi dan standar produk antara negara juga dapat menjadi hambatan, mempersulit perusahaan untuk memasuki pasar baru dan beradaptasi dengan persyaratan yang berbeda. Ketidakstabilan ekonomi global seperti fluktuasi harga dan krisis keuangan juga dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Kemudian untuk peluangnya sendiri itu sangat luas dari perdagangan internasional, di mana dapat memberikan manfaat signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Salah satu peluang utamanya yaitu kemampuan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif, di mana negara dapat berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memperluas akses pasar bagi produk domestik yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional bagi inovasi dan transfer teknologi yang dapat mempercepat perkembangan industri dan meningkatkan daya saing global. Kemudian selanjutnya ada liberalisasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana liberalisasi keuangan dan perdagangan memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Paulus Mani, liberalisasi keuangan itu meningkatkan aliran modal dan investasi yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi suatu negara. Sementara itu, liberalisasi perdagangan membuka akses ke pasar global, meningkatkan pendapatan melalui ekspor, dan mendorong efisiensi serta spesialisasi dalam produksi. Dengan demikian, kedua proses ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada kebijakan produk dan perdagangan, di mana kebijakan produk memiliki pengaruh signifikan terhadap perdagangan internasional, terutama dalam hal standar teknis, hambatan perdagangan perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Kebijakan yang efektif dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global, sementara kebijakan yang kurang tepat dapat menghambat akses pasar dan mengurangi potensi ekspor. Untuk kebijakan sendiri perlu kebijakan yang mendukung untuk meningkatkan daya saing serta daya saing sangat penting dalam konteks ini. Kebijakan yang tepat membantu industri lokal beradaptasi dengan dinamika pasar global, meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses ke pasar internasional. Dukungan pemerintah juga sangat penting, seperti insentif untuk penelitian dan pengembangan serta promosi produk di luar negeri dapat membuat industri lokal lebih kompetitif. Kemudian selanjutnya ada teori perdagangan internasional dalam perspektif Islam, di mana teori perdagangan internasional dalam perspektif Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan, etika, dan berkelanjutan dalam aktivitas perdagangan. Dalam konteks ini, perdagangan tidak hanya dilihat sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan. Konsep keunggulan komparatif sendiri diperkenalkan lagi oleh David Ricardo, di mana dapat diadaptasi dalam kerangka Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Quran, seperti kejujuran dan keadilan dalam transaksi.
Kemudian selanjutnya ada prinsip etika dalam perdagangan, di mana dalam perspektif Islam beberapa prinsip penting dalam perdagangan internasional mencakup kejujuran, larangan riba, kehalalan produk, dan akuntabilitas. Untuk kejujuran sendiri dalam transaksi perdagangan itu sangat ditekankan, di mana pelaku bisnis diharapkan untuk bertransaksi dengan transparansi dan integritas. Sedangkan larangan riba sendiri itu juga menjadi salah satu prinsip fundamental yang mendorong sistem keuangan yang adil dan tidak eksploitatif. Selain itu, kehalalan produk juga harus dipastikan, di mana semua barang yang diperdagangkan harus memenuhi standar syariat Islam, baik aspek makanan maupun produk lainnya. Sedangkan akuntabilitas sendiri itu juga penting, di mana pelaku perdagangan diharapkan bertanggung jawab terhadap kualitas barang dan dampak sosial dari kegiatan perdagangan mereka. Kemudian selanjutnya ada praktik perdagangan berkelanjutan. Untuk contohnya sendiri, pengembangan produk rumput laut di Kabupaten Bulukumba, di mana menunjukkan bahwa bagaimana praktik perdagangan internasional dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam proyek produk rumput laut ini, masyarakat lokal dilatih untuk mengelola rumput laut menjadi produk bernilai tambah seperti brownies rumput laut, es rumput laut, dan sabun kolagen serta nugget rumput laut. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan nilai jual produk, tapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dari pasokan rumput laut dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional sambil menjaga lingkungan dan memenuhi standar syariat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sebagai kesimpulan, yaitu pentingnya strategi perdagangan yang efektif dan kebijakan yang mendukung sangat krusial dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang berkelanjutan. Strategi perdagangan yang baik dapat membantu negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas akses ke pasar global. Kemudian kebijakan yang mendukung itu seperti regulasi yang melindungi industri lokal dan mendorong praktik berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa perdagangan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perdagangan. Selain itu, praktik perdagangan juga sesuai dengan etika sangat penting untuk mencapai keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti kejujuran, larangan riba, dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap transaksi. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak, termasuk komunitas lokal dan lingkungan, mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan. Dengan mengintegrasikan etika dalam praktik perdagangan, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.